Hello Stalker, selamat datang di Poet Talk. Let's talk with Poet Talk. Oke, ini episode pertamanya Poet Talk. Sebelumnya aku pernah podcast, namanya podcast Emak Setrong dan udah hiatus selama 1 tahun lebih, say. Itu dibikin pada saat zaman corona tahun lalu. Setelah itu mati suri karena some problem lah dan abis itu aku keterima kuliah, alhamdulillah, nerusin, S2 dan setelah itu keasikan kuliah kayaknya ya, jadi benar-benar tidak dilanjutkan podcastnya dan saat ini kita lanjutkan kembali tapi berubah nama dari podcast Emak Setrong menjadi Poet Talk. Jadi kita sekarang ngobrol lebih general, kalau dulu, audiensku cuma emak-emak, sekarang kita bisa ngobrol apa aja, dan stalking apa aja, nggak cuman perihal keemak-emak. Oke, untuk episode, pertama kita sebenarnya, narasumber kali ini masih emak-emak sih. Tapi emak-emak, kali ini kita bakal nggak akan membahas topik emak-emak, tapi lebih kepada, apa ya, pengalaman dari seorang narasumber yang kece ini. FYI, ini narasumber sibuk banget, hari ini dia isi 2 podcast. Yang pertama jam 2 siang tadi dan yang kedua kali ini di Puestok. Langsung aja deh kita undang daripada aku kelamaan ngecapruk ya. Ini dia Mbak Nurul Bahrul Ulum. Halo Mbak Nurul Bahrul Ulum. Halo, Kita wah tadi Damang, ini influencer alhamdulillah. Bandung, Masya Allah. Masya Allah ya, sesuatu, Ini ini aku by ngimpi gak ya diundang sama influencer Bandung, ya Allah. kayaknya mimpi Mbak, soalnya ini udah jam 10 malam. Oh Enggak iya. enggak enggak. Enggak mimpi lah, aku yang, subhanallah sekali ya bisa nyempil di antara jadwalnya, Mbak Nurul yang sangat super duper padat. Tadi siang ada podcast, sama salah satu lembaga lah ya, lembaga kah Mbak itu? Ya itulah ya. Ya, So tau gue. Terus, ini tadi kita sebenarnya janjian dari jam 8 cuman ada pending-pending sedikit karena, Mbak kebetulan ada interview sama mahasiswa. Widih gile, jam terbang padat ya Bu ya. bukan karena pengangguran. Kok pengangguran? Habis UAS kan, Jang, kita habis UAS. Oh iya benar benar. Makanya aku pilih Iya, hari ini karena kemarin kita masih deadline, Say. Ya kan? iya, Sampai jam 12 malam lo masih mantengin laptop nggak sih? bener banget. Iya 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 iya. Nah ini Mbak Nurul ini salah satu temanku di kelas dan kita kemarin juga sempat satu kelompok ya di, kelompok, Gender Equality dan Social Inclusion karena, Mbak Nurul ini memang salah satu seorang aktivis perempuan. Nah aku tuh kepengen tahu nih Mbak, kenapa sih kok, sampai akhirnya Mbak Nurul ini bisa aktif gitu, di bidang gender dan keperempuanan. Bisa nggak ceritain dulu, mungkin latar belakangnya dari kecil tuh kayak gimana? Kayak podcast Pagita gitu loh Mbak Nurul. Eh, eh, Oke, gimana coba ada cerita yang Mbak cerita dengerin Mbak. nggak ya? Kayaknya aku nggak terlalu penting banget gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan bisa ini ya, ada sesuatu yang bisa didapat. Yap, Jadi sebetulnya kenapa aku mungkin kurang lebih udah berapa tahun ya, sejak 2011 ya, 11. mulai mengenal dan aktif banget sih mulai 2015 itu benar-benar aktif di isu perempuan. Jadi aku kan lahir dari pelosok Gunung Garutnya, orang Sunda. Urang Sami, saleres Garut. mama, sareng anjen jeng, Eh, meni karena Eke tinggal bukan di orang Cirebon Sunda jadi loh aslinya, Say. agak lupa gitu. Jadi aku tuh datang dari pelosok Garut gitu, yang itu tuh Oke, rumahku tuh benar-benar di gunung loh. oke. Jadi kalau mau ke rumahku itu ketemu mobil yang satu harus berhenti dulu karena kanan tebing, kiri jurang gitu yang Oke oke mengerikan. oke. Nah, Mhm. kebetulan kan marak banget yang namanya perkawinan anak. Oh, Jadi
kalau ada anak perempuan yang punya keinginan aja nih ya, punya keinginan aja buat lanjutin kuliah, itu tuh sebuah keberanian untuk Keberanian. anak-anak di kampungku itu. Termasuk aku dulu, itu ngotot banget pengen kuliah gitu, meskipun sama orang tua, ya kamu nikah aja lah gitu, udah cukuplah pendidikan pesantren gitu. Apalagi kan aku hidup di lingkungan yang kebetulan orang tuaku tuh kiai dan nyai kampung gitu. Jadi yang Oh. betul-betul Ajengan ajengan? ajengan lah lamun di Sunda mah nya, Mohon eee, mohon. jadi bener-bener hidup yang, di lingkungan di mana perkawinan narasi-narasi perkawinan anak, narasi-narasi, domestifikasi perempuan itu tuh dilangkangkan, dan dilembagakan oleh narasi-narasi agama gitu dan itu Oke. dikonstruksi. Ya aku hidup di lingkungan yang bener-bener, apa ya, konservatif ya, bisa dibilang Iya iya konservatif. iya. Aku nggak boleh pakai celana, panjang, nggak boleh kalau naik motor ngangkang. Banyak hal-hal yang masa kecilku tuh penuh dengan pengekangan gitu. I Nah, tapi see. aku kemudian berusaha untuk, kuliah ya. Makanya aku tuh nggak punya privilege kayak orang-orang seangkatanku itu misal, eee, dapat bisa mengakses bahasa Inggris yang bagus, ya nggak, dapat, tahu informasi beasiswa itu tuh nggak sama sekali. Jadi aku ngurusin waktu itu kuliah S1 itu di UIN Bandung ya, itu tuh bener-bener sendirian dan baru 2 semester itu orang tuaku udah nggak sanggup biayain. Akhirnya aku bilang, "Ya sebenarnya aku tuh diciptakan oleh Tuhan gitu, konsekuensi Tuhan menciptakanku itu ya harus pasti membiayaiku." Jadi aku benar-benar percaya, mengimani yang namanya tiap manusia itu punya porsi rezeki masing-masing. Oke. Akhirnya daripada nikah, aku bilang kayak gini ke orang tua, "Udah pokoknya minta doa aja, aku akan lanjutin kuliahku, dan aku akan mencari pekerjaan sendiri." Karena aku meyakini, ya sebetulnya porsi rezeki itu ada gitu. Meskipun dari orang tua itu, ya itu sebetulnya porsi rezeki kita, tapi lewat orang tua gitu. Jadi kalaupun nggak dikasih sama orang tua nih, ya ada gitu porsi rezeki kita tuh masih tetap ada, tapi harus kita jemput dengan usaha, kerja, dan lain sebagainya. Ih, Ya udah mantep akhirnya aku banget. survive sampai, ngelihat kemudian realitas, masalah perempuan ya di kampungku itu ya nggak ada kalau seangkatanku pun yang kuliah teman-teman SD-ku tuh rata-rata ya terjerat di dalam perkawinan anak Di termasuk dalam sampai perkawinan. hari Sampai hari ini heeh, ya? jadi aku apa ya, karena pengalamanku seperti itu aku nggak mau lagi ada anak perempuan di kampungku itu terjerat dengan perkawinan anak gitu. I Jadi gimana see, caranya mulia supaya, sekali. mereka bisa ngelanjutin, pendidikannya gitu sampai sampai kuliah. Itu yang sekarang sedang aku usahakan bareng suami melalui, pesantren Manarul Huda itu mendorong anak-anak santri untuk kuliah, apa namanya, untuk lanjutin kuliah dan kita mencoba mencarikan beasiswa. Alhamdulillah Wih, Jeng, keren 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 di keren. 2015 itu ya kurang lebih ada, 11 orang ya, kemarin 2 orang itu udah diwisuda dan mereka ada yang udah jadi temen temen kamu Jeng di itu loh, Wahid Siapa? Foundation, Oh, siapa Muslimah for siapa? Change. Bener ya Iya, Muslimah for Muslimah Change for ya? Change, betul. Siapa siapa? Fitri Nur Azizah. Oh, iya Iya, iya. dia itu adik aku, maksudnya adik dalam sosial ya. Adik Jadi, ideologis, waduh. iya, dia dia yang aku ajakin buat kuliah di Cirebon, terus tinggal di rumahku dan ketika dia udah mandiri bisa survive, ya boleh gitu kemanapun keluar, nggak tinggal di rumahku silahkan gitu. Jadi Oke, kayak gitu, kayak ya gitu. doanya lah ya. Oh, tentu aja didoain dong. Ini mulia sekali ternyata ya Mbak Nurul punya, misi, yang dilatar belakangi oleh pengalaman pribadi dan itu powerful banget ya pastinya. By the way di UIN Bandung kuliahnya dulu? Iya, tapi nggak lulus di sana. Aku pindah Oh,
Jadi ya gitu karena kerja jadi cuti dulu, terus kerja dulu gitu. Terus sampai nikah itu aku belum lulus Oh dan gitu. karena hamil aku pindah ke Cirebon jadi si nilainya itu ditransfer. Jadi di Oke. Bandung, dapat manajemen dakwah, nah di Cirebon itu kan belum UIN ya, masih Iya, IAIN. IAIN betul, Heeh, jadi nggak ada tuh jurusan manajemen dakwah. Akhirnya jurusan yang terdekat itu pengembangan masyarakat Islam. Ya udah ditransfer tuh nilainya. Jadi aku kuliah 2 tahun lagi. I Ah, see, ya 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 iya, ya. jadi aku baru Aduh, lulus UIN mah S1 2018. Gila. UIN mah tuh 5 menit dari rumah aku, ih, Ya sayang. lu mendingan orang Cibiru, iya. Pantesan hafal Bandung ya, ternyata dulu emang kuliahnya di Bandung toh. Iya. Sempet kuliah di Bandung, cuman pada akhirnya ke Cirebon ya. Itu kok bisa Mmm. ketemu suami? Ketemu di mana? Jeng? Wah, itu panjang sekali. Oh Karena ya? sebetulnya dia juga bukan dosenku ya, meskipun dia Oh, pernah ngajar di UIN Bandung. Tapi oke. waktu aku di UIN dia udah nggak ngajar. Cuman Ah, karena dulunya dia aktif di organ ekstra kampus ya, PMII, terus aku juga aktif oke. di situ. Nah, terus aku Sesama waktu itu aktivis, yes. terus pernah direkom buat ikut, penelitian Mhm, Participatory Action Research di oke. LPTP di Jogja. Jadi yang direkom itu seniorku, tapi seniorku itu teh aing nggak bisa, akhirnya aku yang diberangkatin gitu. Akhirnya cinta Ya bersemi udah. ya di LPPP. Oke oke, itu berarti latar belakang kenapa, pada akhirnya sekarang Mbak Nurul bisa berkecimpung aktif di bidang, apa itu, gender dan perempuan ya. Karena ada histori masa kecil di Garut, kemudian kuliah dan kuliah survive sendiri pada akhirnya pindah gitu ke Cirebon. Oh pindah itu karena nikah atau karena apa Mbak? Iya, Kenapa nih, karena Jen? kan udah nikah, udah lagi hamil tuh, lagi Mhm, hamil daripada budak balik kata suamiku tuh mending selesaiin di Cirebon aja gitu. oke, Suamiku I juga kan ngajar see. di IAIN Cirebon, jadi ya udah. Karena dia juga kan aktivis feminis yang udah senior, Wih, aktivis feminis muslim yang udah senior, jadi ya udah, berarti sudah satu nggak frame ada ya dengan hambatan. suami ya, seru banget berarti tuh, di rumahnya jangan-jangan kajian terus. Enggak juga. Aku rame banget sih, dipakai aktivitas buat ini, apa, Cirebon Feminis, Gus Durian, dan lain sebagainya. Nah itu tuh, baru disebutin nih, Mbak Nurul ini founder ya dari Cirebon Feminis? Heeh. Betul, itu boleh nggak diceritain kenapa sih sampai akhirnya mendirikan itu apa sih? Itu komunitas atau apa tuh Mbak Nurul? Coba diceritain. Heeh, sebenarnya, kan kan kalau di Cirebon tuh ada banyak sebetulnya ya lembaga yang fokus di isu, perempuan, isu Kayaknya ya, kemanusiaan, aku gender, punya beberapa teman yang alumni Wahid Foundation itu, bukan alumni Wahid Foundation sorry, acaranya Wahid, acara yang heeh, di-organizing oleh Wahid heeh. yang namanya Muslimah for Change itu, beberapa orang Cirebon, ada dari Mbadalaya termasuk itu yang tadi Mbak Nurul sebut, Fitri itu, Fitri, ya, iya. Fatihah Yuliana, ya nggak? Kayaknya emang, Cirebon ini kota tanda kutip "kota feminis" ya. Itu banyak banget Karena itu. ada banyak kan di Cirebon ada Fahmina Institute ya. Iya betul betul betul. Jadi kalau kalau dirimu jeng Mhm. dengar Kongres Ulama Perempuan Indonesia, itu dilaksanakannya di Cirebon, waktu tahun Oke. 2000 April 2017. Jadi Eee, salah satu penyelenggaranya itu lembaga Fahmina. Nah, mhm. suamiku itu, salah satu pendirinya, gitu. Oh ya Jadi kan nah, Allah. kenapa aku ngediriin Cirebon Feminis, jadi Mhm. kalau Fahmina ini kan NGO ya. Oke. Eee, kalau NGO itu kan kalau ngadain kegiatan kan berarti mereka yang undang, ya nggak? Peserta segala macam Iya iya. ditentuin, gitu. Jadi masih jarang komunitas yang siapapun yang bisa belajar, apa, secara bebas gitu, bisa datang kapan aja misal. Nah karena itu
aku bikin Cirebon Feminis ini memfasilitasi anak-anak mahasiswa terutama yang memang, benar-benar belum pernah belajar gender gitu, benar-benar Oke. pemula. Jadi kalau yang mau belajar gender, isu gender, feminisme gitu, itu Cirebon Feminis memfasilitasinya gitu. Makanya aku ada yang namanya kegiatan SDG, Sekolah Dasar Gender. Jadi benar-benar dari dasar banget di situ, SDG ya? gitu. Udah bukan MDG lagi, SDG. Sekolah Dasar SDG Gender. Sekolah Keren Dasar keren keren keren. Gender, Jadi kayak heeh, gitu. Gender 101 lah ya, sebut Mhm. seperti itu. Oke, ih mantep banget. Itu apakah sekolah gender itu khusus orang Cirebon atau bisakah Enggak. orang dari kota lain ikut belajar gitu? Bisa aja, tapi aku tuh males banget kalau fasilitasi online ya, karena banyak interaktifnya. Karena kan kalau Mhm, SDG itu nggak cuma dengerin ceramah yang ngantuk-ngantuk gitu, tapi ada apa ya, deep talk-nya, ada di ada ada speak up-nya, terus ada nonton filmnya, banyak nontonnya, ada FGD-nya. Jadi banyak sesi yang itu tuh peserta benar-benar diajak untuk berinteraksi gitu. Jadi, sementara ini baru tapi kemarin Garut juga nyelenggarain, terus Indramayu juga. Jadi masih inilah kalau, beberapa yang dekat Cirebon, tapi kebanyakan ya Cirebon sih, kebanyakan gitu. Cirebon tapi Jadi ada yang beberapa yang dekat. emang benar-benar the beginner ya. Jadi benar-benar pemula gitu yang belum pernah belajar sama sekali ya kita fasilitasi. Ini berdiri di tahun berapa, Jang? Si Cirebon Feminis ini? Akhir 2017. Udah lumayan lama ya, 2017 Heeh, ke dan 2000. itu sebenarnya gerakannya di sosial media awalnya tuh, Oke. kita bikin konten soal Islam dan gender, ngaji-ngaji. Nah, belakangan kan akunya aktif membuat konten, kreatif untuk Mubadalah ID. Ah, Jadi, Cirebon Feminisnya nih akhirnya fokusnya ke, kegiatan-kegiatan offline gitu, diskusi-diskusi. Jadi udah jarang bikin konten kreatif lagi gitu. Tapi kita bikinnya oh, diskusi-diskusi. Karena belum aku bikin platform Muslimah Feminis kan, yang Instagram juga. Boleh ya kalau mau di-follow wadah. pemirsa Oh itu Quiet Mbak Nurul Talk. juga, kerjaanmu juga. Banyak banget ya kontenmu Mbak Nurul ya. Aku untuk berdakwah, Berdakwah, ah, iya sih. subhanallah Karena bunyai. maksudnya meskipun impossible ya buat mengimbangi karena sudah terlalu banyak ya, narasi-narasi soal Islam dan perempuan yang Mhm. ditafsiri gitu juga dipopulerkan secara diskriminatif, misoginis, perempuan aurat, perempuan banyaknya di neraka, perempuan kurang akalnya, perempuan, fitnah, Ya, segala macam gitu dan itu melegitimasi teks-teks agama. Nah karena itu, paling tidak ya, aku berusaha untuk membuat platform dan juga membuat konten, yang lebih kreatif lagi, bagaimana, menghadirkan reinterpretasi atas teks-teks Islam, terutama soal, fikih perempuan ini, yang lebih adil gitu, mmm, dikembalikan kepada jangkar keadilan, ih gila, begitu. keren banget. Oke tadi aku sebelum aku berlanjut kepada pertanyaan selanjutnya nih, kok muslimah feminis, apa tadi? Cirebon Feminis ya? Cirebon Feminis Heeh. membernya berapa orang, Mbak Jeng? Mbak Nurul mulu nih? Sebenarnya nggak ada membernya. Oh Jadi tidak ada member udah paten banyak banget nih ya? yang gimana sih cara mau gabung gitu, gimana sih cara mau gabung kayak gitu. Cuman emang aku bilang ya kalau kita ngadain acara ya gabung aja karena aku, Oh, eee, nggak tahu mungkin udah tua ya Jeng ya, kita udah berapaan sih, udah di 30-an gitu. Jadi, udah eee, apa ya, males gitu mengorganisir, anak-anak gitu. Jadi biarinlah, eee, regenerasi aja gitu. generasi aja ya. Jadi tidak Tapi ada sih beberapa yang pengurus yang aktif. oke, I see. Ya nggak apa-apa lah yang penting mah, kegiatannya berjalan ya, Jeng, ya? Heeh, Betul betul betul. Oke, nah, sekarang aku pengen geser ke Mubadalah nih. Sejak kapan mhm. masuk di Mubadalah dan sebagai apa tuh?
Sebetulnya mubadalah itu kan awalnya digagas oleh Kiai Dr. Kiai Fakih Abdul Qadir ya. Beliau salah satu, ulama perempuan di Indonesia. Jadi ulama perempuan itu bukan ulama yang berjenis kelamin perempuan, tapi ulama laki-laki maupun perempuan yang, ikut serta memperjuangkan atau punya keberpihakan, terhadap hak perempuan gitu. Oke. Nah, Kiai Fakih ini punya gagasan, yang namanya mubadalah. Mubadalah itu kalau secara literal ya kesalingan, timbal balik, kayak gitu-gitulah. Mhm. Cuman, kerennya Kiai Fakih ini mengkonseptualisasi, secara komprehensif ya, Mhm. mubadalah ini, dalam, buku Qiraah Mubadalah. Jadi ini bisa dipakai untuk membaca atau memaknai teks-teks hadis yang cenderung rentan atau, banyak dimaknai secara misoginis tadi ya, membenci perempuan atau diskriminatif. Nah, lama-lama kan jadi gerakan nih. Jadi Mmm. awalnya tuh gagasan Kiai Fakih, terus lama-lama Oke. jadi heeh, Kiai jadi Fakih atau Kiai gerakan Husen sih? Ada Kiai Kiai Husen. Fakih kalau Ki heeh, Kiai Fakih. Nah, kalau mubadalahnya sendiri ya itu Kiai Fakih, Oke. penggagasnya, pendirinya. Nah, gerakan awalnya itu memang dari, pelatihan nulis. Jadi menggait para penulis, Mhm. melatih para penulis lalu dikasih perspektif mubadalah gitu. Lalu mereka menjadi kontributor di mubadalah.id. Nah, aku Mubadalah. jarang nulis sih. Nah, aku sebetulnya, di mubadalah itu sejak tahun berapa ya? 2018 Oh, seingatku, iya. 2018, oke. Karena mubadalah itu kan di ini ya, di-launching, ketika KUPI itu 2017 dan Yap. 2018 aku, mulai gabung ya sebagai, konten kreator. Jadi ngisi konten-konten di Instagram-nya yang, semuanya itu based on, website-nya mubadalah.id. Nah, Oke. tapi selain itu, kita kan nggak cuman, apa namanya, ya nggak cuman media platform, media online gitu ya, Mhm. tentang relasi iya tentang keadilan relasi, tetapi juga ada seluruh media sosialnya ada, terus banyak sekali program-program yang diselenggarakan sama, Mubadalah. Nah, salah satunya yang aku pegang adalah Talkshow This Is Gender. Jadi Oh. pernah nggak sih yang rame-rame This Is Gender gitu di, yang punya sebelah gitu? Eee, Nanti tapi itu heeh, tapi isinya tuh sebenarnya bukan belajar gender. Jadi kayak, kontra narasi dari gender yang sesungguhnya. Nah, dari karena gender. itu aku Nah, ini bikin kegiatan. meluruskan. Jadi, merebut merebut, nggak ngerebut sih, ya kan Meluruskan orang kali ya? bebas ya mau pakai apa aja gitu, tapi yang jelas di talkshow ini bagaimana menghadirkan para tokoh feminis muslim di Indonesia maupun luar negeri yang, punya gerakan gitu loh, punya Oh, punya punya gerakan gerakan. nyata. Kemudian kayak ada, kalau yang mudanya Kalis Mardiasi ya, Mbak ada juga, Kalis. Markus, misal, Rozana Isa yang, Sisters in Islam Malaysia, ada Alisa Wahid, yang begitu-begitu. Tapi sekarangnya Aduh, programnya udah selesai sih, heeh. gila Kayak nih. gitu sih di Mubadala, tapi kadang ini juga, apa, jadi, jadi dulu ada beberapa orang yang memang dikader sama Kiai Fakih, fokus Mhm. untuk dakwah mubadalah gitu. Jadi Oke. misal aku juga ke berbagai kota ngisi, pelatihan tentang, perspektif mubadalah. Gimana sih kita yang nggak bukan expert ulumul hadis gitu atau ulumul tafsir, tapi kita juga bisa loh memaknai gitu teks-teks yang, kalau kita nemuin teks atau pernyataan ulama, tentang narasi Islam yang itu tadi, yang cenderung diskriminatif gitu, tidak ada keadilan di dalamnya. Jadi pakai metode memaknai pakai mubadalah gitu. Keren Jadi di banget. Mubadalah ya sampai sekarang sih Sampai sekarang, bisa berarti ini ya, in charge di Mubadalah juga ya, Mbak Nurul? ya, Jeng heeh, Nurul. Keren iya. banyak banget ininya ya, profesinya, profesi. Kan Ini pengangguran mah begitu, Jeng.
Kalau misalnya di Bumadala tuh kayak ngantor gitu nggak sih? Atau ya tergantung kayak project gitu? Sebenarnya aku kalau yang profesionalnya itu bikin konten kreatif itu. Jadi Mhm. aku bikin konten kreatif itu. Kadang kalau di luar yang rutinnya nih ya, yang bulanannya itu aku sama Tia. Jadi aku sama Tia itu wajib banget tuh bulanan dan kita ya dibayar profesional gitu. Bulanan harus ngisi konten di Mubadalah ID yang itu tuh based on websitenya Mubadalah. Jadi kita bikin desain lah, video apa. Tapi di luar itu kadang misal Mubadalah punya program apa, kita di-hire buat jadi kayak moderator atau host yang programnya itu yang cuman beberapa bulan atau apa gitu. Jadi yang apa yang bulanannya itu ngisi Instagram, tapi Mhm. yang selain itu juga banyak eh ya banyak ya, kadang moderator, kadang narasumber, kadang host gitu. Bisa jadi Iya apa aja. iya iya. Kadang Bener bener bener. ya aku ilustrasi itu juga sih website. Website. Kayak Pokoknya yang bagian desain itu udah deh urusan Jeng Nurul lah ya semuanya ya. Tapi itu kelihatan banget kan kalau misalnya kayak desainer gitu tuh punya ciri khas ya. Itu kelihatan, ah ini Mbak Nurul banget nih. Udah udah apa namanya bisa terlihat dari apa karakter kali ya? Apa sih disebutnya karakter ya? Kalau Iya, misalnya desain biasanya gitu punya tuh. apa sih ya, Hmm. punya sense sendiri-sendiri ya Iya kalau iya. Aku ngelihat kalau gitu. misalnya lihat postingan-postingan Mubadala, wah ini karakternya Mbak Nurul banget nih, ininya, Oh, gara-gara itu desain-desainnya. ya suka apa desain-desain PowerPoint tugas-tugas kita. Iya kan, udah beberapa kali ngelihat desain-desainnya Mbak Nurul, kan biasanya kalau misalnya kayak desainer gitu punya pattern, bukan pattern, apa ya, karakter kali ya disebutnya ya kalau misalnya di dunia desain ya? Iya. Karakternya tuh udah terlihat, ini Mbak Nurul banget nih Mubadala. Oke, well, tadi kita ngobrol tentang Cirebon Feminis udah, di Mubadalah udah. Apalagi yang tadi aku mau nanya ya Mbak Nurul ya? Contekannya tadi. Oh, kemarin ini, Oke. Mbak Nurul habis ini ya, apa tuh, ganti atau pasang KB ya? Kemarin aku lihat di Instagram. Ini kan kontennya Poet Oh, Talk nih, jadi kita stalking tentang narasumber kita. Aku kan stalking Mbak Nurul gitu, kemarin habis apa, ganti ya? Apa tuh Mbak Nurul? ganti terus pasang lagi. Ganti terus pasang lagi ya KB. Nah itu, kan KB ini salah satu metode reproduksi yang berhubungan Heeh. dengan kesehatan reproduksi perempuan nih biasanya. Ini, bisa cerita sedikit nggak tentang, mungkin pengalamannya Mbak Nurul? Karena aku sendiri jujur, ini kita bahasan ibu-ibu banget ya, Iya tidak iya, nggak apa-apa. menggunakan, alat reproduksi apapun, pakainya yang ini, coitus. Mmm. Itu, Apa, eee, ajel ya, ajel. gimana gimana? Ajel, Hah? KB alami gitu ya? Oh iya iya, betul betul betul, Iya, KB istilahnya alami. itu tuh ajel. Jadi si spermanya itu dikeluarin di luar. Iya betul betul. Iya Boleh nggak betul. sih ngomongin kayak gini? Soalnya aku tuh karena udah sering ya di kelas-kelas gender, edukasi reproduksi, jadi biasa aja gitu ngomongin Orang hal-hal gender yang biasanya biasa aja kan ngobrolin yang kayak gini, heeh, nggak yang apa namanya, canggung-canggung gimana, tapi memang kita ya udah nggak tabu sih. edukasi seksual itu kan perlu, mungkin bisa diulas sedikit lah ya tentang kesehatan kesehatan reproduksi, nggak usah Iya, panjang-panjang nanti apa GSKS. iya, heeh, kesehatan reproduksi. Itu penting banget ya yang namanya apalagi buat anak muda mengenali, ketubuhan eee, yang selama ini tuh dianggap tabu gitu. Mmm, Malah sebetulnya, apa, pengenalan soal ketubuhan kita itu fungsinya, dampak-dampaknya, siklusnya, segala macam tek-tek bengeknya gitu harusnya tuh mulai dari SD gitu. SD malah Bahkan ya? aku tuh ke anak-anakku yang kayak Cua yang baru 5 tahun gitu, Fadwa, aku udah ngasih tahu gitu, kalau misal kalian nanti akan menstruasi, fungsi-fungsinya ini. Karena kan mereka kayak jijik banget ya ngelihat aku kalau nyuci darah haid misal. Jadi udah aku kasih tahu,
duluan biar mereka pas nanti haid nggak shock gitu. Nggak shock. Tapi, iya, kayak gitu. Nah, kenapa penting? Karena, kita tahu ya banyak sekali kayak kasus-kasus KTD misal, Apa tuh kehamilan yang KTD? tidak diinginkan. Oh, oke, Heeh, kehamilan yang tidak atau diinginkan. pernah nggak sih, Jeng waktu itu dengar berita yang dia itu punya pacar, Mhm. ada seorang perempuan punya pacar, terus si pacarnya itu sakit dan si pacarnya yang cowok ini bilang si ceweknya nanya, kenapa?" katanya, "Apa yang harus, aku bantu?" gitu. Terus kata si cowoknya, "Bantuin aku untuk mengeluarkan sel darah putih," gitu. Habis itu si perempuannya tahu-tahu lama-kelamaan hamil, dan si perempuan itu nggak tahu kalau sel darah putih itu sperma. Ngeri nggak sih? Tahu-tahu dia hamil gitu, itu kan apa namanya, orang itu kalau punya pengenalan ya, terhadap mengetahui, mengenali gitu tubuh beserta fungsinya, beserta siklusnya, aku Mhm. yakin kok dia akan mampu menjaga, dia akan punya kedaulatan terhadap tubuhnya sendiri gitu. Makanya edukasi dari ini tuh penting banget. Jadi menurut aku ya, selama ini kan yang diedukasi soal dosa, misal, Mhm. soal, nutup aurat, ya itu iya gitu, tapi hal yang lebih penting dan mendasar juga soal pendidikan kesehatan reproduksi, itu penting banget gitu, termasuk itu akan memengaruhi keputusan kita ketika, nanti misal ya kayak aku ya, kemarin KB gitu, aku juga karena emang aku udah nggak mau punya anak lagi sih, Jeng. Oke. Anakku udah 4 ya, udah cukup. Ya Mhm. aku Banyak ya? sebetulnya melahirkannya sekali Oke. cuman karena waktu aku nikah itu suamiku udah punya anak 3 dan, Mhm. setahun sebelumnya meninggal oleh almarhum istrinya. Jadi Mhm. setahun kemudian nikah sama aku dan punya anak 3. Jadi karena aku memperlakukan sama, ya udah aku udah nggak mau punya anak lagi gitu, 4 udah cukup. Meskipun kata orang-orang, "Nambah atuh kan beda." Ya aku sih nggak ngebeda-bedain gitu. Ya. Terus aku punya, apa sih, trauma juga ya, mengalami, masa-masa kehamilan itu Masya Allah, sakitnya terus-terusan gitu yang tak berujung gitu. Jadi, Iya, 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 iya. udahlah. Nah, cuman, sebetulnya kan ada ya KB laki-laki. Betul. Jadi aku itu diskusi sama suami. Aku tuh pengen ya, minta suamiku belum nawarin sih, karena kita tuh kan beda 20 tahun ya. Aku Oke. kemarin sempat pikiran pas lepas KB, ya udah suamiku yang, vasektomi gitu, yang KB-nya. Cuman dia tuh kan lagi kolesterol lah gitu, apalah, ya Oke, udahlah oke. gue masih muda gitu, nggak apa-apa. Tapi pas ini kan udah 5 tahun lagi nih, jadi aku kemarin lepas 5 tahun, terus ini pasang buat 5 tahun lagi, aku bilang, "Nanti, kita gantian ya," dan suamiku, iya katanya nanti dia lagi mempelajari soal vasektomi segala macam. Bentar, bentar. Ini menarik nih vasektomi nih. Aku sempet ngobrolin ini dengan suami, jujur. Tapi tahu nggak sih Mbak Heeh, Nurul, biaya buat heeh. vasektomi udah riset belum? Belum sih, berapa sih, Jeng? Mahal. Dan Oh gitu, kalau nggak salah sih, tapi nggak tahu ya, aku heeh heeh. mungkin, risetnya belum jauh ya. Vasektomi nggak di-cover juga kalau nggak salah sama BPJS, ya nggak sih? Nggak tahu, tapi itu mungkin harus di-riset lagi ya, siapa tahu di-cover lumayan gitu. Soalnya kalau misalnya pribadi tuh belasan juta, Jang. Serius? Serius, lo pilih IUD apa vasektomi nih kalau ketika sudah tahu biayanya? Mbak Nurul kan Ya pasang berarti IUD Allah. ya? Iya, aku pakainya IUD sih, karena itu yang kan non hormonal, terus Mhm, cocok betul, betul, juga. betul. Ya ada Cocok juga kan juga. perempuan yang Yang tidak meskipun cocok. IUD itu yang paling berkualitas di antara KB-KB, ya menurut, dokter yang aku dengar dari dokter ya, Heeh. nggak tahu sih, apa namanya, ya tapi kan ada juga ya perempuan lain yang memang nggak cocok misal. Mhm, betul, betul. Alhamdulillah sih aku cocok, heeh. Jadi
Maksudnya nggak ada masalah apa-apa gitu. Dengan Jadi aman. KB pasang ini ya. Iya, nah itu dia Mhm. aku juga jadi pertimbangan sebenarnya karena, belum menggunakan alat apa, bukan reproduksi apa, kontrasepsi, ya ampun alat reproduksi, gimana tidak menggunakan alat reproduksi. Alat Belum kontrasepsi. heeh, belum menggunakan alat kontrasepsi kemarin udah ngobrol-ngobrol, siapa nih yang mau dipasang gitu, either ya pilihannya kan Mhm. 2 ya, apakah aku gitu atau suamiku. Pas menimbang-nimbang tahu harga vasektomi yang wow gitu kan. Ya Allah, aku baru tahu itu Gusti, Nah, mahal banget ya. langsung lah aku bilang, udah deh kalau misalnya mau, pasang mending aku aja deh lebih." Kemarin, KB pasang tuh IUD berapa, Jeng? Aku 8 lebih, 800 lebih. ya kan harganya 800 mungkin sekitar sampai 1 juta lah ya, mahal-mahalnya gitu aku pikir, Heeh, ya kan? Nggak terlalu jauh lah dari itu. Lah ini kan kalau nggak misalnya nyampe pasang belasan. itu dia, mikir lagi ya udah deh aku aja deh yang pasang. Tapi nggak tahu mungkin nanti kalau misalnya udah jadi sultan kan ya beda lagi, ya udah deh lu pasek aja. Oke oke. Nggak tahu kita nanti lihat 5 tahun lagi ya. Heeh, bener bener, siapa tahu kan, Mbak Nurul jadi Sultan Cirebon gitu kan, Amin. amin. Duitnya Oke. kagak bakalan dipakai buat itu. Kalau gue punya duit banyak, gue bikin shelter buat menampung itu korban-korban KTD. Wih, ih keren banget itu idenya ya, korban-korban Itu tuh KTD. halusinasi aku. Itu atas Aduh, dasar apa kepengen bikin shelter itu? Ini baru keluar nih, di luar brief nih tadi nih, pengen bikin shelter soalnya buat jadi korban Cirebon KTD. Feminis itu kan gara-gara sosial media itu ya, di sosmed Mhm. itu, ya sekarang ada kayaknya lebih dari 3, udah ada lebih-lebih dari 3 yang meneliti soal Cirebon Feminis. Makanya Oh, aku aneh banget yang ketawa terakhir tadi dijadiin ya sebelum skripsi. kita podcast ini ya itu, meneliti tentang Cirebon Feminis Eee, ya? ada juga yang apa, waktu itu Magister UI, Wih, meneliti Cirebon Feminis Mubadalah ID Muslimah Feminis, yang aku terlibat di dalamnya semuanya. oh Nah bener bener nah bener salah bener. satunya nih dari ya selain itu ya, apa namanya, ken salah satu apa ya, dampak positif dari, eksisnya di media sosial gitu. Nah, itu banyak korban-korban yang curhat dan lapor ke Instagram, gitu. Oh, Karena oke. kita bukan lembaga pendampingan, kita berjejaring dengan lembaga-lembaga pendampingan. Nah, salah satu kasus yang sering aku temui di lapangan adalah kasus KTD, kehamilan yang tidak diinginkan, atau bahasa kasarnya hamil di luar nikah. Jadi hamil di luar nikah tuh itu tuh udah kasar gitu. Jadi Oke, bahasa halusnya kehamilan KTD. yang tidak diinginkan atau kehamilan yang tidak dikehendaki, KTD. Nah, eee, kalau orang ngalami KTD karena kita di Indonesia ini masyarakatnya mayoritas cenderung ini ya, budayanya tuh blaming the victim gitu, Ya. selalu menyalahkan korban. Jadi kalau ada orang yang, mengalami KTD biasanya diapain, pasti kan dihujat, disingkirkan, didiskriminasi, dikucilkan, segala macam, seolah-olah dia tuh udah nggak usah hidup lagi gitu, Mmm, udah nggak punya harapan masa depan lagi. Padahal yang ngehujat-hujat itu kan punya dosa juga, cuman beda aja gitu jenis, dosanya. dosanya Nah ya. karena iya kan? Mhm, betul Nah betul. karena itu kalau kalau aku nemuin kasus kayak gitu, sepengalamanku ini kan sulit banget nyari lembaga yang memang, menangani. Kan kan biasanya kan ada 2 pilihan ya, Mhm. pro-choice atau pro-life gitu. Apa apa apa? Mau lanjut Coba. pro-choice atau pro-life. Oh, pro-choice atau pro-life, oke. Kalau orang mengalami KTD itu ya dia mau memilih apa, mau lanjut atau aborsi. Aborsi Oh, boleh enggak gitu dalam Islam ya. nah, Nanti ini, pemirsa Poetspark baca aja ya bukunya, nyanyi Dr. Maria Ulfah Ansor judulnya oke. Fikih Aborsi gitu. Wow, Jadi ada tuh ada ya ya fikih ada aborsi? heeh, Dr. Maria Ulfah Ansor, itu penulisnya. Tapi intinya intinya ada yang boleh ada yang enggak gitu. Nah Oke. kebetulan, ini kan
apa namanya, di Indonesia itu yang nanganin soal KTD itu ada Samsara Indonesia gitu, Oke. yang memang lembaga fokus di situ, kita juga berjejaring dengan itu. Ada Yayasan Ruth di Bandung. Yayasan apa? Nah, Yayasan Ruth, Ruth? RUTH, heeh, di Oh, nanti Bandung ada dicari ah. Instagram-nya. Itu Boleh tuh boleh. mulia sekali. Nah, kebetulan shelter yang, apa, dimiliki oleh, apa namanya, setauku ya sama Samsara ini, inti tapi nggak spesifik Samsara, pokoknya sepengetahuanku shelter-shelter untuk menampung, korban-korban KTD ini adalah kan KTD tuh ada yang diperkosa, Heeh. ada yang memang, Banyak apa ya. namanya heeh, kekhilafan ya, tapi yang Kehilafan. diperkosa banyak loh gitu, heeh. Oke. Nah ini apa, pemiliknya itu non-muslim. Keren banget kan? Mhm mhm. Mungkin karena Keren kalau banget kan? misalnya Mereka di mulia sekali gitu loh, iya, apa namanya, kalau di agama menolong. muslim kan dianggapnya tabu mungkin ya, Jang, Karena itu masih dianggap itu aib dan lain sebagainya, dihujat, jadi tidak dosa. dimanusiakan gitu. Iya 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 iya. Mhm. Padahal mungkin harus Padahal diberikan Islam pendampingan mengajarkan ya. soal kemanusiaan ya, kayak gitu. Nah, itu sulit banget Jeng, mau nyari apa namanya, kalau di Cirebon ya, ya di Cirebon kita punya WCC ya, Women Crisis Center Mawar Balkis Cirebon. Kalau untuk fokus pendampingan ya, misal butuh penanganan psikis, psikolog ya, Mhm. atau medis atau hukum itu bisa ke WCC gitu. Nah, yang fokus KTD ini untuk shelter ini belum Belum ada. ada. Nah, Yayasan Ruth di Bandung itu mendorong untuk tidak aborsi. Jadi kamu harus melahirkan dan mereka membantu sampai si perempuan melahirkan di sana dan apakah mau diadopsi ke orang atau mau ngurus sendiri nanti dikasih pilihan gitu. Dikasih Itu pilihan. mulia sekali, keren banget. Wow Jadi wow aku wow wow pengen wow wow. banget kan aku sekarang ngurus pesantren juga di Garut ya, Ya, yang oke. pesantren orang tuaku. Heeh. Aku ngurus yayasan pesantrennya. Jadi aku pengen banget nih bikin pesantren itu menjadi apa, wadah untuk membantu korban-korban kekerasan terhadap perempuan. Aduh Membantu gile gile. memberdayakan perempuan-perempuan dan anak-anak yang nggak punya akses terhadap pendidikan, nggak punya akses terhadap lembaga-lembaga apa namanya, untuk melapor gitu, kasus-kasus kayak gitu, nggak punya ruang aman. Kita nggak kan banyak korban yang nggak berani lapor karena di Indonesia kalau secara umum nggak ada tuh ruang aman yang bisa nyaman buat korban bercerita. Tapi sekarang udah banyak banget Instagram ya, dan aku juga gabung bareng teman-teman gitu, berjejaring satu sama lain, kayak Perempuan Berkisah, Dear Cat Caller ID, Yayasan Pulih, LBH Apik, sama Hita Bandung ya, Yona, dan perempuan misal dan lain sebagainya yang memang kita berusaha menyediakan ruang aman untuk korban bercerita atau meminta pertolongan Oke. gitu. Untuk korban bercerita atau meminta pertolongan ya, ini untuk kasus apapun ya, nggak cuman KTD berarti ya, Iya, termasuk pelecehan seksual? oh iya. Mbak Nurul pasti tahu nih, aku udah kode nih. Nah, kita mau ngobrol tentang pelecehan seksual nih Mbak Nurul nih, Heeh, heeh, heeh. lagi rame aja ya di sosmed ya nggak sih? Salah Heeh, satu, korban yang bikin thread Twitter, dari heeh, korban dari apa, dia itu sebenarnya, kalau misalnya secara profesi dia penyiar radio gitu ya, YouTuber juga. heeh, Itu rame banget deh pokoknya. Tapi, kemarin-kemarin banget nih, eee, heeh. si YouTuber ini, si penyiar radio ini sudah membuat statement, tentang hal tersebut gitu mengenai dirinya. Aku udah kirim ya ke Jang. Heeh, heeh. Udah dilihat belum? Si Ono udah, sebenarnya sebelum Udah. dikirimnya itu aku udah lihat Oh udah videonya, lihat. Jeng. Mau nanggepin nggak? Pengen tahu dong tanggapannya dari Mbak Nurul. Ini Ah, karena, kita tentu saja, harus berdiri,
bersama korban gitu ya. Tapi kok, Mhm. karena bisa budaya kita ini kan victim blaming ya, kita harus berdiri Mhm. bersama korban. Cuman kok aku, melihat ininya si YouTuber ini gitu, apa ya, inisiatifnya dia, terus cara dia memberi statement gitu, agak ragu juga gitu, ini korbannya bener atau pansos atau gimana? Ini mau denger dong tanggapannya dari, Jengnere, gimana? Ingat, Jeng, selalu ada relasi kuasa. Oke, Jadi persoalannya, jadi ketika ada apa namanya kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual, pasti di situ ada relasi kuasa dan korbannya sebetulnya bisa laki-laki, bisa juga perempuan gitu. Jadi dalam dalam kasus-kasus itu ada relasi kuasa. Nah biasanya yang mungkin bisa berkuasa dijelasin ini, kali sedikit, relasi kuasa itu apa sih buat yang awam nggak ngerti? contoh nih ya, eh, laki-laki menguasai perempuan, orang Mhm, tua menguasai anak. Pernah nggak oke. dengar toxic family? Iya iya Itu iya. heeh, misal orang tua ngatur-ngatur bla 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 segala macam, sama anaknya yang justru tapi tidak, apa ya, tidak, eee, memberikan kesempatan kepada anak buat bersuara, misal mengungkapkan apa yang Oke. diinginkannya. Nah, termasuk, misal kalau di kita itu kan akar penyebabnya kan ada yang disebut sistem patriarki. Jadi, si Mhm. patriarki ini adalah sistem yang memosisikan laki-laki sebagai subjek penuh kehidupan, gitu, dan perempuan adalah objeknya. Laki-laki apa namanya, memimpin, laki-laki mengatur, laki-laki, semuanya gitu, laki-laki gitu. Jadi, benar-benar menjadi subjek penuh dan, perempuan jadi objek gitu. Nah, karena itu laki-laki berkuasa, makanya mayoritas, kasus kekerasan seksual itu terjadi, karena memang ada relasi kuasa itu tadi, budaya patriarki dan itu dilanggengkan oleh agama. Misal ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tapi hanya baca secara tekstual, tidak pernah Mmm, dimaknai apa namanya, secara mendalam gitu. Nah, karena relasi kuasa ini kayak misal di apa, di dalam kasus-kasus KDRT kan pasti suami menguasai istri istri. gitu. Kalau menguasai dia bisa memanipulasi atau dalam relasi pacaran deh ya, banyak loh pasangan, mayoritasnya laki-laki itu memanipulasi perempuan. Contoh, "Kamu apa tandanya sayang sama aku?" Misal pengen kissing, minta kissing atau minta having sex ya, Mmm, tapi si perempuannya tuh mau, tapi kemauannya itu awalnya manipulasi dulu gitu. Nah itu kan oke. sudah ada relasi kuasa gitu di Relasi situ, kuasa ya. penguasaan, satu pihak terhadap, pihak lainnya gitu. Nah termasuk di dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Jadi kalau yang sekarang yang kemarin si Onoh yang YouTuber itu tuh sebenarnya sudah ada kasus-kasus sejenis ya kayak yang UGM, Agni ya, Heeh, eee, iya kan? mhm. Berakhirnya kayak gimana, tetap aja nggak dapet, apa, Agni nggak punya perlindungan hukum gitu. Padahal dia korban. Baik Nuril, Ya, padahal dia korban loh, dia korban, betul tapi betul, Kak, baik dijerat Nuril. undang-undang ITE gitu. Mhm. Terus kasus kekerasan seksual di pesantren, yang sekarang, apa namanya, pernah dengar nggak? Forum Mujeres, forum iya, forum santri melawan kekerasan seksual. Jadi ada Oh, kasus, di Jombang, santri diperkosa oleh gusnya, oleh mhm. anak kiainya, dan belum Waduh. ditangkap sampai sekarang. Oh iya? Ih, serem banget. Itulah relasi kuasa gitu di mana-mana, termasuk si YouTuber Onoh itu. Jadi selama kita tidak punya sistem hukum yang berpihak terhadap korban, selama itu pula, para pelaku, dan predator-predator kekerasan seksual akan terus bergentayangan menurutku ya. Jadi upaya-upaya yang bisa kita lakukan saat ini ya bagaimana memulihkan korban, mendampingi korban gitu kan.
Itu yang Iya. digerakkan oleh Komnas Perempuan dan teman-teman gerakan lainnya Tapi gitu. aku nggak tahu Jadi baca di mana ya, mhm, di Lambe Turah apa. Biasalah ya, heeh gosip mah pasti ke situ kan. heeh, Nah itu tuh ada korban-korban lain yang, di apa, disebutnya apa sih, didampingi ya? Didampingi oleh LBH heeh, Apik. Aku nggak mhm. tahu apakah 8 apa berapa gitu jumlahnya. Itu yang apakah itu yang didampingi korban korban yang sama dari satu orang gitu atau korban-korban dengan topik yang sama gitu, sama-sama pelecehan seksual. Nah itu tuh kayaknya menarik juga gitu kalau misalnya sampai banyak kan korbannya dari satu orang kan berarti ya ya udah bejat aja gitu kali, ya nggak sih? Kayak kasus itu loh yang siapa sih, Mungkin DS 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 itu loh yang dulu, itu banyak banget korbannya, yang korbannya ya. modus itu loh, modus seminar, Oh iya, modus tahu nggak inget sih? kan? Iya, inget Modus dong. Itu kan, mirip yang nge-up kan mirip kan? iya iya, bener bener. Tapi itu akhirnya, itu kan yang ngelaporin tuh influencer juga tuh. Tahu Heeh, tahu tahu kan influencer-nya? iya tahu tahu tahu. Dia tuh, Heeh sempet, nonaktif, di sosmed, alias nggak bisa jadi influencer karena kasus itu kan. Nah, heeh. pada akhirnya sekarang aktif lagi dan itu rame banget dia comeback gitu kan, ke dunia sosmed lagi, dengan apa ya, dengan kalimat dia minta maaf tapi, "Udah ya impas ya," dia sebut namanya Iya DS itu. iya, Jadi kayak itu. ada, ini sebenarnya masalahnya kenapa sih, gimana sih, bikin penasaran gitu loh. Tapi dia kayak disuruh si influencer yang laporin ini kayak disuruh buat, "Ya udah deh lo minta maaf aja," gitu. Ngerti nggak sih Mbak maksud aku Negeri ya, Mbak? Wakanda mah gitu ya emang. Emang dah, jangankan, apa namanya, pelaku pelecehan seksual atau kekerasan seksual dikasih panggung lagi, nggak dihukum, koruptor dikasih panggung lagi, nggak dihukum bahkan bisa nyalon lagi, itu negeri Wakanda nggak ngerti deh. Tapi yang jelas, kita butuh disahkannya RUU penghapusan kekerasan seksual. Kalau itu disahkan, insya Allah korban, tidak akan, apa namanya, bisa mengurangi ya, Bisa punya payung hukum dia bisa setidaknya ya. mengurangi korban-korban heeh, kekerasan seksual, Mhm, gitu. ya mudah-mudahan ya. Tapi, kemarin ada kemajuan tuh di RKUHP itu ada satu Mhm pasal yang tentang marital rape kan. Kok masuk ke situ ya, mhm. Mbak, ya? Ya, Jeng, ya? Si Oh, pasal jangan-jangan gara-gara kita public policy gitu ya? enggak juga. Enggak, maksudku kok, itu setahuku kan sudah jadi rancangan di RUU PKS kan, tapi masuk ke Oh, RKUHP juga nggak sih? Kemarin rame tuh yang pasal aku marital nggak rape itu. ngikutin. Tapi yang jelas RKUHP juga banyak, pasal-pasal yang, memang itu tidak, apa ya, akan merugikan gitu, Iya, akan tapi itu, merugikan satu korban. pasal yang bagus lah buat, Mhm. ini kan salah satu pasal yang udah approve dari salah satu RUU PKS yang belum ini kan ada pasal tentang marital rape juga tapi di Heeh, RKUHP udah, ada. masuk ya. Oke. Nah ini udah bahasan kita udah kemana-mana, aku ada satu lagi yang aku belum tanyain nih. Nah, tadi kita udah bahas tentang kemana-mana ya, terakhir kita udah bahas tentang pelecehan seksual, aku udah nanya tentang Cirebon Feminis, Mubadalah, tentang Jeng Nurul jadi konten kreator, sampai terkuak rahasia bahwasannya punya cita-cita kepengen bikin shelter buat, KTD, iya mulia sekali. Nah sekarang ada satu Waduh, pertanyaan yang udah aku siapin, tapi belum ditanyain. Nah, itu tentang IMAP. Nih, baru keterima IMAP. Itu apa sih, kayak pertukaran pelajar atau apa gitu? Coba bisa ceritain nggak? oh, Ke Australia Australia nih. Indonesia Muslim Exchange Program. Muslim Jadi, Exchange Program ya? muslim mhm, kalau Oke, pelajar kan kayak pelajar mahasiswa, tapi kalau ini mah, memang yang harus aktif di, apa namanya, di lembaga organisasi-organisasi organisasi muslim, muslim, komunitas oke. muslim.
Pantesan kayak gitu. keterima. Ya Iya susah keterimalah. loh Jeng itu, sumpah susah karena apa namanya saingannya kan banyak ya, Betul betul betul. seratusan lebih. Jadi yang diambil kayaknya cuma 24 gitu kalau nggak salah. Itu jadi kompetitif banget itu Kompetitif tuh sekali ya. dan kompetitif banget dan ada 3 ronde kan biasa pertama apply form terus Mm-mm. kalau lolos suruh ngirimin video pakai bahasa Inggris kenalin diri introduction terus gerakan yang kita lakukan apa Oke. keunikannya apa tantangannya apa terus apa namanya motivasi ikutan IMAP itu apa kayak gitu jadi habis itu baru wawancara Baru wawancara. deg-degan kan baru pertama kali Jeng diwawancara sama apa namanya Kedubes apa? native Native. Dari oh, kalau baru Australia wawancara langsung. bahasa Inggris kan kemarin SGPP Iya 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 sama iya. Pak Fedri Pak Oni kan Hmm, nah ini kan sama orang luar negeri langsung meskipun langsung ada orang ya. Indonesianya sih tapi aduh deg-degan banget nervous alhamdulillah sih Tapi keterima dong, gile. senang banget Seneng banget. Ini kegiatannya kapan nih, Jeng? mulai bulan depan online Oh, katanya online. online dulu katanya nanti apa namanya akan ada kesempatan juga ke sana tapi ngelihat situasi pandemi ini gitu. Tapi ya online juga Iya. ininya kan pengalamannya ya, Jeng ya. Bisa Jaringannya Jeng jaringannya betul apa betul. dan ini kan susah banget masuknya jadi aku bener-bener apa namanya berjuang gitu untuk dapetin ini. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tahun lalu keterima master. SCTV Tahun ini keterima IMAP, luar biasa. Tahun kayak depan hadiah berarti banget karena nggak punya basic bahasa Inggris kan jadi ya tau lah ya di kelas juga kan aku jadi introvert banget, ayah sama Mbak Nurul. silent doang, tuh pendengar doang karena emang susah banget buat ngomong gitu kalau tanpa prepare. Apa-apa harus prepare aku tuh kalau ngomong. Tapi jadi Apalagi bahasa improve, ngerasa jadi improve banget nggak sih setelah apa ya, Inggris. banyak dengar dan banyak interaksi in English gitu? Jadi Nggak- enggak ini apa? Dulu kan masih alergi ya kalau Alergi dengar bener orang bener. ngomong bahasa Inggris. Tuh aduh udah malas duluan Iya iya. gitu. Nonton film yang bahasa Inggris udah nggak betah. Nah Iya iya sekarang iya. betah. Terus Sekarang kalau baca tulisan bahasa Inggris dulu udah menghindar duluan. sekarang baca jurnal bahasa Sekarang Inggris kerjaannya ya. Harus sekarang kerjain semua in tugas. English jadi senang banget lah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sama berarti Mbak Nurul. Aku juga merasakan hal yang sama soalnya. Alhamdulillah ya SGPP membantu kita. Tapi keren banget dirimu Jeng aktif banget di kelas kalau diskusi-diskusi. Ya Allah aku gregetan banget pengen gitu ya kayak teman-temanku, kayak dirimu yang tapi Apaan? hanya bisa di hati saja. Ih, Mbak Nurul sering kali nanya, tapi pasti aku hafal nih Mbak Nurul. Apa namanya? Ada imbuhan dulu di awalnya. Kalau gue kan ya udah nanya-nanya aja, tahu nggak sih? Gue kalau misalnya menanya di kelas tuh tekstual, Mbak. Jadi ditulis dulu baru ditanya. Biar nggak kelihatan ini gitu. Mbak Nurul juga Heeh. sering kok nanya. Apalagi kalau misalnya ini apa namanya topiknya udah tentang gender dia sudah ini nih pasti nanya. Jarang Kemarin banget juga. padahal. Oke. Ya kebayang gak sih orang ekstrovert gitu yang tukang ngomong tiba-tiba dihadapkan sama situasi yang nggak bisa ngomong sama sekali gara-gara gue bahasa Inggrisnya amburadul harus banyak fillernya harus mikir dulu aduh ya Allah sakit Iya. Oke, ya, tapi alhamdulillah ya sekarang sudah membaik, pasti udah ngerjain paper berapa ratus halaman Mbak Nurul? Dari 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 semester kemarin setiap minggu 500 words. Oh, bukan halaman. iya Sorry. kalau 500 dikumpulin udah words, berapa 500 ratus ya Jen words. ya
setiap minggu kan. Sekarang alhamdulillah ya kita udah mau tesis, mudah-mudahan studi kita lancar ya ke depannya. Nah, tapi aku seneng loh, apa namanya, di SCPP, karena aku kan remahan rengginang ya di sana, jadi ketemu orang-orang keren dan, apa, kayak Mbak Poet ini, ya Waduh, Allah, banyak influencer di kelas aku. Jadi aku kalau bangga Jeng banget Nurul sih Remahan punya Rengginang, apa kabar teman-teman. gue ya? Apaan sih? Yang udah aktif di Mubadalah kan, terus di mana lagi tadi, Cirebon Feminis, Biasalah, Muslimah apa tadi, Muslimah apa Mbak? pengangguran mah begitu. Peng Muslimah feminis. Muslimah Feminis ya nggak Mhm. sih? Udah keterima IMAP, ya Allah, lu merendah banget sih, Jeng. Malah ada diwawancara sampai apa namanya, penelitian udah ada 3 mahasiswa dari UI lagi. Itu keren Lajang. Mudah-mudahan cita-citanya tadi yang bikin shelter tercapai ya, itu goal selanjutnya ya. Siapa Amin, ya tahu nih, Allah. ada, pendengar Poet Talk yang mau jadi donatur, boleh loh jadi donatur buat bikin shelternya Amin, ya Mbak Nurul kan Allah. jadi, lebih cepat tercapai mimpinya. Resolusi 2000 berapa? 2021 ya, siapa tahu. Pokoknya aku Amin ya. mendoakan, semoga semua gerakan ya sebenarnya, kalau Jeng Nurul tuh gerakan ya, semua disebutnya ya. Mhm, Heeh, iya, gerakan-gerakannya, bisa memberikan lebih banyak manfaat ke depannya dan itu terutama satu lagi tuh yang jadi cita-cita shelter mudah-mudahan tercapai ya. amin, ya Allah. Amin ya Bahasa pendengar. Inggrisku semoga makin lancar ya, doain. Biar kayak biar kayak Mbak Poet nih, Waduh, keren banget. Ini apa? loh, apa namanya, eee eee, nggak biasa. Ini apa, extraordinary. Biasanya nih ya, yang punya acara itu followersnya sedikit dan ngundang tamu yang banyak followersnya supaya naikin acaranya. Ini mah yang punya acara naikin tamu yang diundang. Enggak Jadi dong, aku makasih loh, bisa enggak. apa, Aduh, ini suka diberkahi merendah ya, ya, Jeng Nurul ini ya. Jeng Nurul bisa tuh ya diberkahi oleh influencer dari enggak Bandung, lah, gitu. enggak, yang aku undang ke podcast-ku itu punya value Mbak Nurul. Jadi berarti Mbak Nurul punya value, iyalah punya value, Amin, ya gila. Allah. Value-nya, value dan apa namanya, misinya sangat-sangat mulia dan bermanfaat insya Allah. Amin. Oke, nampaknya ini kita sudah larut, enggak Biasa ya, kalau gibah mah nggak kerasa ya. kalau gibah nggak kerasa. Ini padahal kalau misalnya kita gibah lagi sambil ngerjain tugas lebih lama lagi, apalagi nungguin Bener yang, banget. apa namanya, belum datang. Terima kasih banyak loh Jeng Nurul, udah mau mampir, udah mau ngobrol dan dengan pemaparan-pemaparan yang berbobot. Gila emang kalau Sama. misalnya udah levelnya pembicara ya, eee, kosakata-kosakatanya berbeda gitu kan. Apalah gue yang, eee, apa namanya, kosakata-kosakata Mbak Nurul tentang gender itu tadi, sangat menguasai, keren-keren. Pokoknya terima kasih banyak Mbak Nurul, banyak banget pengetahuan baru, yang bisa diambil, baik oleh aku sendiri maupun mudah-mudahan ya oleh pendengar Poets Talk semuanya. Doain juga ya Mbak, Jang, mudah-mudahan, podcast-nya Amin, semakin besar. semakin cetar membahana badai ya. Kalau dulu Ah, kita tuh ini, tagline-nya, apa namanya, apa? podcast-nya emak-emak yang strong, kinclong, cucok meong dulu, waktu masih podcast emak Asik. strong. Pokoknya harus cucok meong. Keren-keren itu Sekarang followersnya. Itu jamaahnya juga banyak banget ya, keren banget sih. kalau sekarang, kita, aku kepengen ini, let's talk with Poets Talk. Jadi mau stalking, lebih dalam narasumber-narasumber yang ini. Nanti aku bakal banyak undang teman-teman kelas sih pastinya, karena teman-teman kelas kita keren-keren ya nggak sih? Iya, ya Allah, makanya aku bilang
remahan rengginang di sana itu. Enggak lah, Mbak Nurul nggak remahan rengginang, sudah mampir di episode 1 Pet Talk berarti sesuatu sih. Oke, terima Asik. kasih sekali lagi buat Jeng Nurul, Mbak Nurul Bahrul Urum yang sudah meluangkan waktunya di Poet Talk. Kayaknya aku mau pamit setelah ini. Aku punya closing statement Oh iya, aku buat lupa mau anak-anak. nanya closing statement. Apa nih closing statement dari Jeng Nurul? Buat Kemajuan bangsa itu tergantung pada kemajuan perempuan. wih, keren Kemajuan banget. perempuan itu bergantung pada sejauh mana pelibatan atau melibatkan perempuan di dalam apapun ya, di dalam seluruh aspek kehidupan ini. Karena itu, tanpa gerakan perempuan dan tanpa karena itu tidak ada kemajuan perempuan tanpa gerakan kamu semua, kita semua, aku, kamu, dan kita semua mulai hari ini. Selain itu, jika kita meyakini, saya juga meyakini bahwa Allah itu maha adil. Rasul itu adil, karena itu seluruh kalamullah dan juga misi yang dibawa Rasul itu keseluruhannya adil untuk laki-laki dan perempuan. Karena itu, jika ada ketidakadilan, ingat, jika ada ketidakadilan mengatasnamakan Islam atau membawa-bawa Allah dan Rasul, membawa-bawa Al-Quran dan hadis, maka itu sudah pasti bukan dari Allah dan Rasul, tetapi itu dari manusia. Karena itu tugas kita bersama adalah bagaimana sama-sama mengembalikan Islam, pemaknaan Islam terhadap kepada jangkar keadilan, termasuk keadilan untuk laki-laki dan perempuan. Sukses untuk Poet Talks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, closing statement-nya benar-benar bermakna ya. Kemajuan sebuah bangsa bergantung kepada kemajuan perempuan, dan kemajuan perempuan tidak akan terjadi kalau misalnya aku, kamu, dan kita semua turut bergerak. Wih, keren 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 keren. Terima kasih sekali lagi buat Cing Nurul, Mbak Nurul. Sama-sama. Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya di lain waktu mungkin dengan tema yang berbeda. Oke, selanjutnya terima kasih juga buat pendengar podcast Poet Talk. Poet Talk. Jadi ini obrolan kita di episode pertama. Terima kasih buat semua pendengar untuk episode pertama ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa always talk with Poet Talk.